Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan, pagi ini kita semua diperkenankan Tuhan ada masuk dalam usbu yang baru, di bulan yang baru. Bukan karena hebat dan kuat kita, semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Saya menyapa Bapak Ibu semua. Saya rindu melalui program ini, saudara Bapak Ibu semua sekalian, mari kita sama-sama berpegang teguh pada firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Dia Tuhan Allah yang senantiasa berjanji, dan bahkan Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Bapa, kami diperkenankan ada di hari ini. Kami menikmati semua karyamu dalam kehidupan kami, bukan karena gagah dan hebat kami, itu semua karena Engkau Bapa. Engkau Allah yang senantiasa menyertai, bahkan senantiasa memberikan kami kesempatan yang baru. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia. Urapi kami Tuhan, kuduskan dan tahirkan kami, sucikan hati kami, sehingga benih firman-Mu ini ditaburkan, itu memakan tempat dan menjadi rema yang kuat dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan di pagi ini. Itu terdapat di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perikop dari firman Tuhan ini tentang doa Nabi Habakuk. Kita tahu bersama, Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah bagi Habakuk untuk dapat terus mempertahankan imannya di masa-masa sukar, di mana musuh senantiasa menindas, membuat semacam aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaan terhalau dari kurungannya, tidak ada lagi simpanan baginya, sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Bukankah hal ini juga yang banyak dialami oleh setiap kita, oleh umat Tuhan? Keadaan krisis global yang sedang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk, bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa sukar. Ada 3 kunci mendapatkan kekuatan di masa sukar. Yang pertama, mari kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dalam Habakuk 3 pasal ayatnya yang ke-18a, di situ dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7, mereka bersorak-sorai, saudara-saudara. Setelah itu kita lihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok yang sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan apa, saudara-saudara? Dengan kuasa dari sorak-sorai. Demikian juga masalah seberat apapun yang kita alami, yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua apa, saudara? Kita beria-ria dalam Tuhan. Di dalam Habakuk yang ketiga ayat 18b, di situ dikatakan
beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, Tuhan mengajak kita untuk beria-ria dalam Dia apapun tekanan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat juga dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai 13 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, mari umat Tuhan, firman Tuhan menasihatkan kita agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Dalam Mazmur 68 ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Yang ketiga, mari kita berharap kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19a, di situ dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia berisai setiap kita. Kepadanya kita harus percaya. Tempat harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang terjadi, pergumulan dan masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Minta kekuatan darinya, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Iman yang sekalipun itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara semua? Itu seperti ini. Teruslah menabur yang baik sekalipun keadaan kita sedang tidak baik. Sekalipun yang kita tabur hari ini bercucur air mata, tapi percaya saudara-saudara, percaya esok hari kita akan menuai dengan bersukacita. Jangan berhenti dan menyerah saudara-saudara semua, Bapak Ibu. Sekalipun keadaan kita belum juga berubah, mari kita lihat dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, di situ dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadikan pribadi Yesus, pribadi Tuhan sebagai alasan di mana kita mengucap syukur. Sekalipun keadaan hari ini menyakitkan, untuk bersyukur. Biar Tuhan saja yang jadi sumber sukacita kita dan kekuatan kita. Kiranya perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan, bahkan memerdekakan setiap kita. Biarlah kita dalam tekanan apapun yang kita alami, mari kita andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Kita butuh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk itu, mari menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, dan biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini setiap kita disadarkan. Jangan bersungut-sungut, tapi mari kita mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu semua dan menguatkan Bapak Ibu semua dalam apapun proses kehidupan. Jangan menyerah, terus dan terus berharap bahwa hari esok akan lebih baik, bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu bagi setiap kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Bapa, kami dikuatkan, kami diberkati. Biarlah kami mau tetap bersuka cita, beria-ria di dalam Engkau. Sekalipun keadaan kami mungkin hari ini belum berubah, sekalipun dalam tekanan yang berat, tapi kami mau mengucap syukur karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel berjanji bahwa Engkau tidak pernah
lalai untuk menepati janji-Mu. Bahkan Engkau tidak pernah lalai Tuhan untuk mendengar seruan setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami tetap mau percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami dalam keadaan kami yang lemah. Bapa, Engkau bekerja, karena di dalam kelemahan mula, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah kami mau Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Semakin hari kami semakin mau diperbaharui, roh kami mau diperbaharui dari hari ke hari, agar kami hidup di dalam pengenalan yang mendengar akan Engkau. Kami menghidupi firman-Mu, bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, bahwa kami Tuhan lebih dan lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.